Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada warnanya. Mau agama apapun, mau etnik apapun, jenis kelamin manapun, warga negara manapun, warna kulit manapun, bahasa apapun, we are the same, sama-sama kita sebagai manusia. Jadi bahkan lebih bahasa agamanya itu Tatwan Asi, engkau adalah aku adalah engkau. Jadi kalau sudah seperti ini bercokol dalam setiap hati anak didik kita, masyarakat kita, saya kira konflik itu nanti akan terkikis, ya kan. Jadi muncul sebuah kesadaran dalam masyarakat kita, ya. Dulu memang sangat seklat itu, ya, mempersoalkan apapun dipersoalkan. Nah sekarang ini digantikan dengan semacam understanding, ya kan, saling pengertian satu sama lain. Mungkin ada satu sama lain itu belum selesai persyaratan mutlaknya, ya, tetapi karena ada pemahaman persaudaraan di dalam satu kawasan tertentu, ya. Saya baru tadi malam juga datang, itu ada sebuah perumahan itu berjejer 6 rumah ibadah dengan masing-masing pekarangan yang sama, nempel satu tembok dengan tembok yang lain. Di Surabaya itu luar biasa. Istiqlal juga ada terowongan yang menghubungkan dua rumah ibadah, kan, itu juga menjadi potret Indonesia yang sangat indah itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Media Indonesia. Hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa bertemu dengan Menteri Agama RI, Prof. Nazaruddin Umar. Dan alhamdulillah kita bisa dapat kesempatan untuk berwawancara hari ini terkait dengan Astacita pemerintahan Prabowo Gibran 1 tahun. Kita ingin tahu nih Pak, apa saja program unggulan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Prof. Nazaruddin Umar untuk mendukung visi pemerintahan Prabowo Gibran, terutama dalam memperkuat harmoni keagamaan dan pendidikan keagamaan. Ya, alhamdulillah memang 2 poin itu yang sangat relevan dengan Kementerian Agama, ya. Saya ingin pertama mengenai harmoni ini. Jadi kita mengembangkan konsep kerukunan sejati, ya kan. Apa yang dimaksud ke konsep kerukunan sejati? Dulu kita kalau bicara tentang kerukunan itu hanya kita berbicara di sektor hilir, ya, di sektor yang etos itu, ya. Padahal kalau kita bicara tentang agama sebetulnya itu ada 3 dimensi. Ada dimensi yang paling basic itu adalah teologi. Artikulasi daripada teologi itu disebut dengan logos, ya, reasoningnya. Kemudian implementasi dari logos itu disebut dengan etos. Nah kita sekarang ini kan praktikal keagamaan kita itu di level etosnya, kan. Nah persoalan muncul di etos, tidak bisa diselesaikan dengan level etos. Tidak bisa kita menjernihkan air di sektor hilir, tapi kita harus menjernihkan air itu di sektor hulunya, kan. Nah hulunya itu kata Max Weber, ahli sosiologi agama, ini sedikit agak teoritis, ya. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan suatu perilaku masyarakat yang bermasalah tanpa merubah sistem etika masyarakat itu. Sistem etika, etos tidak mungkin berubah tanpa merubah sistem logos. Logos tidak bisa tanpa merubah sistem atau melakukan peninjauan terhadap sistem teologi. Nah, kita mulai masuk di level teologinya supaya nanti itu lebih konstruktif. Konsep kerukunan kita itu bukan timbul tenggelam, ya, tapi kita akan menghilangkan secara permanen. Caranya antara lain, ini saya akan memadatkan jawaban saya, ya. Kita mengintroduksi apa yang disebut dengan kurikulum cinta. Buah daripada ekotologi itu adalah kurikulum cinta. Kami memperkenalkan apa yang disebut dengan ekoteologi. Eko artinya bumi, tanah, ya. Teologi itu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, konsep ekoteologi itu bagaimana menciptakan suatu konsep pemahaman keagamaan yang berbasis pada 3 sendi, man, nature, and God, manusia, ya, kemudian alam semesta dan Tuhan. Segitiga ini kalau itu kompak, komprehensif, maka itu nanti akan berpengaruh terhadap perilaku manusia itu. Mulai dari man, manusia. Jadi kita akan mengedepankan aspek kemanusiaan. Humanity is only one, there is no colors, ya kan. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada warnanya. Mau agama apapun, mau etnik apapun, jenis kelamin manapun, warga negara manapun, warna kulit manapun, bahasa apapun, we are the same, sama-sama kita sebagai manusia. Jadi bahkan lebih bahasa agamanya itu Tatwan Asi, engkau adalah aku adalah engkau. Jadi
kalau sudah seperti ini bercokol dalam setiap hati anak didik kita, masyarakat kita, saya kira konflik itu nanti akan terkikis, ya kan. Saya tidak perlu menyesal kalau kasih engkau banyak, karena engkau adalah aku kan. Tapi kalau lu gua, waduh nyesal tadi dapat banyak tuh. Nah, jadi itu satu. Kemudian hubungan antara manusia, sesama manusia tanpa membedakan agama tadi, kita lagi hubungkan manusia dengan alam semesta. Mari dengan menggunakan bahasa agama, kita menyehatkan lingkungan, menyelamatkan lingkungan hidup. Karena kalau lingkungan hidup ini rusak, ini berkontribusi juga dengan rusaknya pikiran, rusaknya jiwa, rusaknya fisik manusia itu sendiri. Maka itu kita harus memperbaiki alam semesta ini. Jadi bukan hanya sekedar untuk menciptakan penghijauan, tapi ekotologi itu artinya apa? Saling saya menyayangi antara sesama makhluk Tuhan. Nah, dari situ nanti kita diikat oleh Tuhan. Agama lah di sini sangat penting ini ya. Ada Tuhan kita kan, definisinya Tuhan masing-masing berbeda setiap agama. Mungkin juga maksudnya berbeda, tetapi Tuhan itu selalu akrab dengan anak manusia. Agama apapun juga ya pasti Tuhan itu maha tinggi, maha agung, ya kan. Nah, segitiga ini manusia, lingkungan, dan Tuhan, ini kalau ini menjadi PR kita bersama, maka apapun yang kita lakukan adalah dengan cinta. Semua agama itu intinya adalah cinta. Bukanlah seseorang itu beragama, tapi kalau menyisipkan rasa benci terhadap satu sama lain. Nah, jangan sampai nanti kita mengajar agama, justru yang kita ajarkan adalah perbedaan, apalagi kebencian terhadap agama lain. Itu berbahaya kan. Setiap agama itu penekanannya cinta kan. Ya, itu yang kita coba untuk, dan hasilnya Masya Allah. Ini kita lihat ada kegiatan keagamaan gotong royong. Contohnya di Istiqlal itu kan, setiap hari Jumat itu kita adakan kesegaran jasmani, lintas agama, loncat-loncat. Ya murah, meriah. Kita bubur ayam, lupa agamanya, bersahabat. Habis itu pertandingan kecil, interfaith walk. Ya, jadi jalan kaki lintas agama, setiap perhentian itu halte-halte itu ada keagamaan itu, mereka itu memberikan suguhan-suguhan, tambah akrab satu sama lain. Ada acara-acara keagamaan A, diundang semua agama, B, diundang semuanya terlibat. Even itu Maulid Nabi, kita undang juga teman-teman kita dari agama lain. Belum lagi kita kerjasama, ada koperasi lintas agama, sampai segitu masalah kerukunan kita itu. Kurikulum kita, buku ajarnya. Negeri yang sangat plural seperti ini, kalau penekanannya adalah perbedaan, sangat berbahaya. Tapi kita harus coba penekanannya adalah titik temu, kalimat sawah atau encounters itu. Satu. Yang kedua, kita juga memperkenalkan pendidikan unggulan. Alhamdulillah kita juga kan Bapak Presiden kan sangat mengandalkan betapa perlunya membangun investasi anak-anak sekarang bisa menjadi the best in the future, ya kan. Nah, kita memang sudah lama memulainya. Insan cendekia itu sekarang ini belum tertandingi oleh lembaga pendidikan setingkatnya. Tingkat SLTA di Indonesia, ya, insan cendekia itu belum ada yang bisa menandingi kualitasnya. Dilihat dari segi apapun juga, penerimaan perguruan tinggi terbaik di dunia, kita di Indonesia masih urutan pertama. Itu penilaian objektif dari berbagai lembaga sumber, ya kan. Nah, ini kita perbanyak sekarang. Ada disusul Gorontalo, disusul pada setiap provinsi, kita menciptakan madrasah unggulan. Dan itu Masya Allah sangat kompetitif. Nah, Pak Prabowo juga membangun sekolah Garuda kan. Nah, untuk mendukung sekolah Garuda itu ya kita juga kembangkan madrasah unggulan paralel dengan program Pak Prabowo itu tadi. Jadi kalau semua jurusan kita angkat anak-anak didik kita itu ya, pondok pesantren diberikan perbaikan mutu, ya madrasah-madrasah pun juga diberikan akselerasi pendidikan dan seterusnya. Maka anak-anak kita nanti pada era tertentu itu akan luar biasa. Kita akan panen SDM yang hebat. Ada sekolah unggulan, ada sekolah rakyat, ada madrasah unggulan, ya kan, ada pesantren unggulan. Oh, luar biasa. Kita bicara soal Astacita pemerintahan Prabowo Gibran ini 1 tahun, program unggulan dari Kementerian Agama apa aja tuh Pak? Kita juga menerjemahkan Astacita Presiden itu dengan
dengan istilah Asta Protas ya. Asta Protas itu ada 8 program unggulan kita juga. Pertama adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Ya, yang kedua adalah penguatan ekologi yang tadi saya jelaskan ya kan. Yeah. Yang ketiga adalah pemberdayaan pesantren. Pesantren ini adalah soko guru bangsa, guru peradaban dunia guru peradaban dunia Islam yang luar biasa ini. Nah, kalau pondok pesantren ini mengajarkan keadaban publik, maka insya Allah orang-orang kurang ajar di Republik ini akan berkurang, akan dieliminir gitu ya. Kemudian layanan keagamaan yang berdampak, misalnya keagamaan yang bimbingan perkawinan, ya dampaknya itu luar biasa itu. Karena kalau tidak, perceraian nanti akan bertambah. Setiap kali ada perceraian, itu akan muncul orang miskin baru yang namanya perempuan dan anak. Dan jumlah perceraian sekarang ini lampu kuning buat kita. Kenapa? 2.200.000 orang kawin per tahun. 35% itu perceraian setiap tahun. Dan menariknya, perceraian itu adalah sekitar 78% itu perceraian usia rumah tangga muda, 5 tahun ke bawah. Anaknya masih kecil-kecil, jandanya masih muda dan berpotensi untuk menimbulkan persoalan baru. Ya, dan itu kita hubungkan bahwa nikah bawah tangan itu berbanding lurus dengan banyaknya janda-janda muda yang bercerai muda itu ya. Jadi dampaknya beruntun. Maka itu kalau dengan adanya layanan keagamaan berdampak ini, insya Allah hal seperti itu bisa kita atasi. Kemudian juga pemberdayaan ekonomi umat yang saya jelaskan tadi. Lalu pemberdayaan rumah ibadah. Rumah ibadah itu bukan hanya untuk rumah beribadah, tetapi itu rumah kemanusiaan, rumah persaudaraan, dan rumah besar untuk menciptakan ketenangan, ya, kesejahteraan hidup. Jadi rumah-rumah ibadah yang menempati posisi yang sangat strategis itu seharusnya juga ada fungsi ekonominya kan. Ada fungsi kesejahteraan masyarakatnya di situ. Nah, ini kita berdayakan sekarang. Yang ke-8, digitalisasi tata kelola. Jadi IT yang semakin berkembang itu kita manfaatkan untuk menghemat SDM ya kan. Efisien profesionalisme itu luar biasa, dan ini kita sangat terbantu karena Kementerian Agama itu kan vertikal. Dari Menteri Agama sampai kawat setiap kecamatan sampai kepada majelis taklim. Dengan adanya IT, dengan adanya kemajuan teknologi ini kita adopsi supaya itu mempermudah pergerakan dan perkembangan Kementerian Agama, baktinya terhadap masyarakat. Kalau kita di Kementerian Agama, di samping itu juga masih ada yang lainnya, misalnya pembangunan ekonomi umat ini kan. Pundi-pundi umat itu luar biasa. Selama ini kan semacam raksasa yang sedang tidur kan, belum diberdayakan. Kami sudah mengkalkulasi kalau ini pundi-pundi umat Islam saja, belum Katolik yang juga banyak itu, yang Protestan, agama-agama lain juga sama, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam saja, misalnya kalau kita disiplin mengumpulkan dengan manajemen yang baru, misalnya sedekah, infak, jariyah, luqatah, barang hilang ya, kemudian juga khumus, usyur, kemudian ada yang lainnya hibah, wasiat, ya, kemudian juga ada yang disebut dengan jizyah, mirip pajak itu ya, kemudian juga ada nazar. Nazar itu kalau misalnya tender saya menang 10% untuk pondok. Nah, ada lagi fidyah. Umur 70 tahun itu kan susah puasa Ramadan, itu harus berfidyah. Kalau itu diorganisir, ya itu bisa sampai 2, triliunan itu juga itu. Kemudian juga ada kurban. Kurban itu menyumbang sekitar 3,5 triliun. Berapa ekor kambing selama 3 hari itu, sapi itu. Belum lagi dam, 220.000 jemaah haji itu kan harus motong kambing karena kita hajinya haji tamattu. Belum lagi yang akikah. Akikah itu 2 ekor kambing laki-laki, 1 ekor kambing perempuan. Kalikan jumlah berapa orang yang lahir. Kalau itu diorganize oleh lembaga-lembaga keumatan, itu bisa memberikan gizi yang sangat-sangat produktif nanti. Nah, kalau ini kita kumpulkan semuanya, pundi-pundi ini, itu bisa terkumpul. Bahkan ada kawan-kawan menghitung semuanya itu lebih dari 1,08 triliun dana umat itu setiap tahun. Yang kita kembangkan sekarang ini hanya zakat. Zakat itu baru kita berhasil mengumpulkan 41 triliun. Padahal menurut penelitian UINDA Basnas, mestinya 320 triliun per tahun. Kita hanya kumpulkan 41 triliun. Nah, kalau wakaf 178 triliun per tahun. Nah, sekarang belum didaya gunakan.
Nah dengan demikian konsep kita sekarang ini untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berbasis agama, Katolik, Protestan, kami juga melakukan himbauan yang sama kan. Maka insya Allah dana-dana pajak itu nanti yang dikumpulkan oleh pemerintah, ya itu bisa sama. Islam saja bisa mengumpulkan potensi dana umat kita dalam Islam itu 1 triliun. Yeah. Bayangkan pendapatan pajak kita tahun lalu itu 1.200 triliun kan. Nah kalau ditambahkan Kristen, Protestan, Katolik, yang lain-lainnya, dikumpulkan, diakumulasikan semuanya, dana umat itu bisa membiayai umatnya masing-masing. Dana zakat itu tidak perlu dipakai untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan mutlak. Dana umat masing-masing bisa dipakai untuk itu. Jadi kalau ini semua pundi-pundi keumatan ini dikumpulkan, ya termasuk agama lain, itu luar biasa. Indonesia ini seharusnya tidak ada orang miskin. Oke, nah kalau misalnya berkoordinasi dengan kementerian lainnya gimana Pak terkait misalnya menangani isu kontroversi seperti konflik antar agama yang mungkin muncul gitu? Ya kita kan pertama ada Menko-nya ya kan. Kementerian Agama itu sangat proaktif untuk berkomunikasi dengan pihak yang terkait, misalnya kepolisian, ya TNI, ya dan pihak-pihak keamanan lah, Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga Kementerian Pendidikan, ya menengah maupun perguruan tinggi, kemudian juga Kementerian Sosial. Jadi kita Pak Presiden itu sangat ahli di dalam melakukan sinergitas antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Kemudian Menko-nya luar biasa, Pak Presiden itu menciptakan ada beberapa Menko, tapi itu terbagi habis kementerian itu, dan itu betul-betul tidak ada yang tumpang tindih kan. Tumpang tindihnya pun juga itu berujung pada produktivitasnya masing-masing. Nah, jadi saya kira Kementerian Agama ini ya kita di situ berhubungan dengan kementerian yang terkait, pemberdayaan perempuan, ya kemudian juga Menteri Sosial, kemudian BNPB, kemudian juga jaminan produk halal, dan beberapa instansi yang terkait lah, termasuk dalam hal-hal tertentu kita juga berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri, ya, dan kementerian yang terkait lainnya kan. Kita pengelolaan tanah wakaf yang sedemikian luas, nah otomatis kita juga berkomunikasi dengan pertanahan, ya. Kalau strategi nih Pak untuk mencegah dan menangani gerakan keagamaan yang dianggap berlebihan itu gimana kalau? Kita berlebihannya ada banyak macam, Mbak. Ada berlebihan dalam arti radikal ya kan, seperti teroris. Alhamdulillah BNPT kita sangat aktif bekerja sama dengan Densus 88 kepolisian. Jadi bukan lagi penekanannya pada penindakan, tetapi penekanannya pada proteksi. Dan itu sangat berhasil. Mudah-mudahan nanti ada kesadaran bersama untuk semua warga bangsa untuk menghindarkan konflik-konflik ini. Karena kalau ada terjadi konflik, itu tidak akan menguntungkan siapapun juga. Bahkan semuanya akan rugi. Nah ini muncul sebuah kesadaran publik untuk menghindari apa yang disebut dengan potensi konflik itu. Nah di samping itu juga kita banyak bekerja sama dengan ormas-ormas keagamaan. Bagaimana menciptakan penyegaran di dalam beragama ini. Dulu kita istilahkan dengan deradikalisasi pemahaman keagamaan Islam, Kristen, Protestan, ya Katolik, dan agama-agama yang lain. Jadi ada semacam deradikalisasi, menghindarkan unsur-unsur pemahaman keagamaan secara radikal pada setiap agama. Karena radikalisme itu bukan hanya Islam, tapi semua agama berpotensi memiliki kelompok-kelompok radikal. Nah sekarang ini kita adakan pertemuan intensif, bagaimana supaya mencegah lahirnya kembali kelompok-kelompok radikal itu. Selama ini memang sudah memperkuat kerukunan antar umat beragama itu sangat berjalan sangat baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Kita angkanya semakin meningkat, walaupun juga masih ada kasus ya, tapi itu kan diselesaikan secara kasuistik. Pada umumnya diselesaikan karena misunderstanding ya kan. Ya karena masyarakat kita itu belum bisa membedakan semuanya antara apakah itu rumah doa, apakah itu rumah gereja atau musala, masjid, dan majelis taklim dan seterusnya. Ya, jadi lama-kelamaan pemahaman masyarakat kita semakin matang, itu juga dengan sendirinya akan mengurangi potensi konflik itu, Pak. Itu salah satu program unggulan, Pak ya, memperkuat itu ya. Oke.
Kemudian soal pendirian rumah ibadah itu sampai sekarang sudah jadi muncul sebuah kesadaran dalam masyarakat kita ya. Dulu memang sangat seklat itu ya, mempersoalkan apapun dipersoalkan. Nah sekarang ini digantikan dengan semacam understanding ya kan, saling pengertian satu sama lain. Mungkin ada satu sama lain itu belum selesai persyaratan mutlaknya ya, tetapi karena ada pemahaman persaudaraan di dalam satu kawasan tertentu. Ya, saya baru tadi malam juga datang, itu ada sebuah perumahan itu berjejer 6 rumah ibadah dengan masing-masing pekarangan yang sama. Nempel satu tembok dengan tembok yang lain. Di Surabaya itu luar biasa. Istiqlal juga ada terowongan yang menghubungkan dua rumah ibadah kan. Itu juga menjadi potret Indonesia yang sangat indah itu ya. Dan kita berharap juga seluruh daerah, wilayah, provinsi di Indonesia pun juga mendukung kegiatan-kegiatan toleransi seperti ini. Oke, Pak, ini 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini ada program jangka pendek, ada program jangka panjang. Yang 1 tahun ini yang sudah terrealisasi dan masih terus akan dilakukan apa saja itu, Pak? Yang pertama adalah pemberdayaan rumah ibadah ya, tadi. Masjid-masjid itu jangan hanya digunakan tempat beribadah, tapi ada kegiatan-kegiatan yang menyejahterakan masyarakat. Kayak di Istiqlal ini kan. Di Istiqlal ini ya ada EGF-nya, Istiqlal Global Fund. Jadi di sini gerakan wakaf produktif, ada gerakan pundi-pundi umat, ada bahkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi mikro di masjid-masjid ini. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar ya, BUMN dengan CSR-nya memberikan pemodalan terhadap jamaah tertentu. Dan itu hasilnya luar biasa kan. Pertama, dijamin halal, keuntungannya juga untuk umat, ya kan. Kemudian kita kerjasama dengan Ojek dan PT Pos Indonesia. Jadi kebutuhan pokok bisa dipesan di masjid. Kan sekarang semua orang punya handphone ya kan. Yeah. Jadi pada ke supermarket, daripada ke minimarket, ada uang parkir, ada uang kendaraan transportasi dan sebagainya. Ini dibalik, ya. Telepon, minta beras jenis apa, atau baju busana muslimah jenis apa, diantarkan oleh PT Pos atau Ojek. Mungkin datangnya dari Surabaya, dari Semarang, ya. Dan itu alhamdulillah banyak sekali keuntungan yang kita bisa peroleh. Ada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga majelis taklim. Pokoknya masjid itu betul-betul dipakai untuk pencerdasan dan penyejahteraan warga masyarakat. Bukan lagi kita memberdayakan masjid, tapi masjid yang memberdayakan umat. Sama juga rumah ibadah yang lain ya, gereja-gereja ya, bagaimana menciptakan gereja rumah ibadah itu sebagai tempat silaturahim untuk kerjasama bisnis antara orang kaya dan orang miskin. Di dalam setiap masyarakat itu, misalnya di masjid, ada makmumnya orang kaya, ada makmum juga orang miskin. Ada makmumnya penganggur, ada juga makmumnya yang butuh tenaga kerja kan. Jadi kita mempertemukan, termasuk mempertemukan jodoh di masjid. Ya, ada orang cari jodoh, ketemunya di masjid, berkah itu. Ada orang cari pekerjaan, ketemunya pemilik modal, ketemunya di masjid. Jadi rumah ibadah itu bisa menyelesaikan banyak persoalan masyarakat. Tadi Bapak udah sebutkan soal program penguatan ekoteologi itu, Pak ya? Ekoteologi. Ya, ekoteologi itu begini, setiap calon pengantin itu menanam pohon. Setiap santri itu kita himbau untuk membawa tanaman. Bayangkan, 9.500.000 santri murid madrasah, kalau setiap tahun pada pergantian kelas itu, naik kelas itu, masing-masing bawa pohon, ya, ditanam di pekarangan, di pinggir-pinggir jalan. Nah, 5 tahun akan datang, itu akan hijau tanah air kita ini. Bayangkan kalau semua sekolah juga seperti itu. Nah, insya Allah implementasi penyehatan alam ini paru-paru dunia nanti. Nah, jadi ini perlu ada gerakan masif bagaimana penyehatan lingkungan itu menjadi prioritas. Bukan hanya Indonesia, tapi semua negara. Maka itu kita kembangkan ekoteologi. Menyelamatkan lingkungan, otomatis menyelamatkan kemanusiaan itu sendiri kan. Ini yang isu baru di Kementerian Agama. Sayanya terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat untuk sesuatu ide yang besar ya kan. Nah sekarang semua kantor-kantor Kementerian Agama, pondok pesantren, madrasah-madrasah itu berlomba-lomba untuk melakukan penghijauan. Nanti akan kita uji, kita tes, dan kita berikan award penghargaan pada hari amal bakti
Kementerian Agama. Siapa pondok pesantren yang paling indah, madrasah paling hijau, ya. Siapa masjid yang paling hijau, siapa musala yang paling hijau, siapa gereja yang paling hijau. Nanti akan ada penilaian dari Kementerian Agama. Lama kelamaan semua bangunan di lingkungan Kementerian Agama, apakah itu gereja, rumah ibadah lain, termasuk masjid, madrasah, sekolah-sekolah yang bercorak keagamaan, itu nanti akan dipenuhi dengan lingkungan yang asri. Karena kita gerakkan anak-anak didik kita juga untuk sadar lingkungan. Nah, terakhir Pak, seruan Bapak untuk kerukunan antar umat beragama kepada masyarakat supaya kita saling menjaga kerukunan. Pertama, saya menghimbau kepada kita semuanya ya, mari memelihara kerukunan. Apakah itu kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar etnik, kerukunan antar warga negara, kerukunan antar provinsi, antar kedaerahan, ya kan? Karena tidak ada artinya kemajuan yang kita peroleh tanpa kerukunan. Sekaya apapun negeri kita, tidak ada artinya kalau kita tidak ada kerukunan. Jadi kontribusi untuk menjadi negara sejahtera, masyarakat sejahtera, itu adanya kerukunan. Apa artinya kita banyak kekayaan, tapi nggak boleh keluar rumah, tercekam oleh rasa takut. Itu nggak ada kemerdekaan kan? Nah, alhamdulillah sekarang Indonesia ini, dari ujung ke ujung kita bisa pergi. Coba bulan Ramadan di Istiqlal ini ada yang dari Lampung, dari Bengkulu, perempuan, tanpa ada yang mengawal. Tapi di Timur Tengah, mana kita bisa menyaksikan pemandangan yang sama. Ada itikaf sendirian, semuanya itu harus ada pengawalnya kan. Ya, nah kita di Indonesia ini urusan itu sangat aman ya. Orang mau pergi kemana-mana pun sholat tarwih nggak ada yang gangguin ya. Orang mau pergi haji, umrah pun juga merasa sangat aman. Ya. Kenapa? Karena ya itu tadi terciptanya sebuah sistem hukum yang mulai bagus ya, hukum keagamaan terutama. Nah, mudah-mudahan getting better lah. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini banyak sekali kehidupan yang lebih sistematis ya, terutama dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan kita sampai ke perguruan tinggi, mulai dari TK sampai perguruan tinggi dengan adanya makanan gratis, sekolah rakyat, kemudian juga sekolah Garuda, ditambah lagi dengan perhatian khusus terhadap anak yatim piatu, dan luar biasa. Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden dan juga masyarakat, anggota DPR dan semua pihak yang berkeringat untuk memajukan bangsanya. Itu kita doakan semoga diberikan pahala, semoga diberikan istiqamah untuk melakukan hal yang sama seterusnya. Oke. Oke, amin. Alhamdulillah.